Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmah dengan nomor NIM 210705049. Baiklah, pada pembuatan video kali ini saya akan membahas materi mengenai Denial of Service atau yang disingkat DOS. Adapun pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keamanan jaringan. Langsung saja saya masuki ke materi yang pertama. Yang pertama saya akan membahas pengertian dari Denial of Service atau yang disingkat ada DOS. Pengertian dari Denial of Service. Denial of Service atau DOS adalah serangan yang bertujuan untuk mengganggu atau memblokir akses ke sistem atau jaringan komputer dengan mengirimkan sejumlah besar permintaan atau lalu lintas ke server target. Serangan DOS dapat dilakukan dengan menggunakan banyak komputer yang terinfeksi malware dan dikendalikan oleh penyerang secara remote. Sehingga serangan ini sering disebut juga sebagai Distributed Denial of Service atau DDoS. Tujuan dari serangan ini adalah untuk membuat sistem target tidak dapat melayani permintaan dari pengguna yang sah, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi pemilik sistem target. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan pencegahan dan menjaga keamanan sistem agar terhindar dari serangan DDoS. Yang kedua, saya akan membahas jenis serangan Denial of Service atau yang disingkat DOS yang umum dilakukan oleh penyerang. Terdapat 5 jenis serangan Denial of Service yang umum dilakukan oleh penyerang. Yang pertama ada serangan flooding. Jenis serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server target sehingga server tidak dapat menangani permintaan tersebut dan mengakibatkan server menjadi tidak responsif atau crash. Contoh dari serangan jenis ini adalah SYN flood, UDP flood, dan ICMP flood. Yang kedua ada serangan amplification. Jenis serangan ini dilakukan dengan memanfaatkan protokol jaringan yang dapat memperbesar ukuran paket data yang dikirimkan ke server target. Contoh dari serangan jenis ini adalah DNS amplification dan NTP amplification. Yang ketiga ada serangan slow loris. Jenis serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan permintaan ke server target secara perlahan-lahan, sehingga membuat koneksi ke server tetap terbuka dan memakan sumber daya yang cukup besar. Hal ini membuat server menjadi tidak responsif atau crash. Yang keempat ada serangan ping of death. Jenis serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan paket data yang berukuran lebih besar dari hal yang bisa ditangani oleh sistem operasi atau perangkat jaringan. Hal ini dapat menyebabkan sistem crash atau membuka celah keamanan pada sistem target. Yang kelima, ada serangan botnet. Jenis serangan botnet ini dilakukan dengan cara mengandalkan banyak komputer yang terinfeksi malware oleh penyerang secara remote dan kemudian digunakan untuk melakukan serangan DDoS.
Yang ketiga, saya akan membahas kerugian dari denial of service. Terdapat 5 kerugian dari denial of service. Yang pertama, ada gangguan layanan. Serangan DOS dapat menyebabkan sistem atau jaringan menjadi tidak responsif atau bahkan crash, sehingga pengguna yang sah tidak dapat mengakses layanan atau sumber daya yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan, kehilangan pelanggan, dan kerusakan reputasi. Yang kedua, ada biaya perbaikan. Setelah serangan DOS terjadi, organisasi atau perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki sistem atau jaringan yang telah rusak atau terpengaruh oleh serangan tersebut. Biaya ini meliputi biaya perbaikan, biaya pemulihan data, dan biaya penggantian perangkat keras atau perangkat lunak yang rusak. Yang ketiga, ada kehilangan data. Serangan DOS dapat menyebabkan data yang disimpan di sistem atau jaringan menjadi korup atau hilang secara permanen. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan data penting seperti data pelanggan, data transaksi, dan data keuangan. Yang keempat, hilangnya kepercayaan pelanggan. Serangan DOS dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggan beralih ke pesaing atau bahkan tidak menggunakan layanan yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir ada kerugian finansial. Serangan DOS dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi akibat hilangnya pendapatan, biaya perbaikan, biaya pemulihan data, dan hilangnya pelanggan. Yang keempat ada pencegahan dari denial of service. Terdapat 5 pencegahan. Yang pertama ada menggunakan sistem keamanan yang tepat, seperti firewall dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi infrastruktur jaringan mereka. Yang kedua, memperkuat keamanan sistem dengan melakukan pembaruan perangkat lunak terbaru dan menghindari penggunaan kata sandi yang lemah. Yang ketiga, monitor lalu lintas jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi serangan DOS yang mungkin terjadi. Yang keempat, membuat rencana pemulihan bencana yang baik, sehingga dapat mengurangi dampak kerugian akibat serangan DOS yang berhasil terjadi. Yang kelima, ada menggunakan layanan keamanan cloud, seperti layanan CDN atau yang disebut Content Delivery Network, yang dapat membantu mengurangi dampak serangan DOS dengan memindahkan lalu lintas ke server yang berbeda dan menghilangkan permintaan yang mencurigakan. Yang kelima, ada kegunaan umum dari serangan denial of service. Terdapat 3 serangan umum. Yang pertama ada penolakan layanan. Serangan DOS digunakan oleh penjahat cyber untuk mengganggu layanan dan mengganggu ketersediaan layanan yang disediakan oleh sebuah website atau server. Yang kedua, mengalihkan perhatian serangan. DOS juga dapat digunakan sebagai alat
untuk mengalihkan perhatian dari target yang sebenarnya. Misalnya serangan cyber atau pencurian data yang sedang dilakukan. Yang ketiga ada pengujian keamanan. Serangan DOS juga dapat digunakan untuk menguji keamanan sistem dan infrastruktur jaringan, sehingga masalah yang terkait dengan ketersediaan dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.